Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Sumber tertua di semesta. Pernyataan Mahfud MD, Menko Polhukam, itu selalu kontroversial ya. Dia bilang orang yang mengatakan pemerintahan Jokowi adalah lemah dan gagal itu adalah omongan yang ngaco. Kata siapa? Kata Mahfud MD. Omong itu ngaco, katanya nggak bener. Dia bilang, ngomong waktu diwawancara di Total Politik yang bekerja sama dengan Detikcom itu kan dia bilang, katanya, kata Mahfud ini, dia bicara dalam konteks pemilihan presiden tahun 2024 diperlukan pemimpin baru yang mempunyai strong leader, yang menjadi orang kuat dan yang bisa menyatukan bangsa yang terbelah ya. Dan orang kan kemudian menyimpulkan kalau kita memerlukan pemimpin baru, padahal Pak Jokowi tidak bisa maju menjadi presiden yang 3 periode, berarti orang kan menyimpulkan pemerintahan yang sekarang adalah pemerintahan lemah. Pemimpin yang lemah itu kan konsekuensi logisnya aja orang menyimpulkan itu. Dan kemudian karena pemimpin masa depan yang dicari oleh Indonesia adalah orang yang bisa, orang pemimpin yang menyatukan dan bisa memberantas korupsi, yang kata Pak Mahfud MD sekarang ini korupsinya tidak terkendali, maka orang menyimpulkan bahwa sekarang berarti pemerintah gagal mengatasi korupsi dan gagal mengatasi keterbelahan bangsa yang terjadi sekarang. Tapi Pak Mahfud kemudian ngeles bahwa korupsi ini adalah bukan terjadi di zaman Jokowi saja yang sudah 7 tahun, tapi adalah warisan dari presiden-presiden sebelumnya. Loh, piye toh? Lah korupsi yang ada sekarang itu juga ada yang dikerjakan oleh orang-orang yang hidup di zaman pemerintahan Jokowi. Dan itu tidak bisa diatasi kan korupsi itu. Kata Pak Mahfud juga, dia mengakui korupsi itu tidak terkendali. Jadi kesimpulan saya, Pak Mahfud tuh omongannya kadang ngaco ya. Orang yang bilang, kata Mahfud, bahwa pemerintahan Jokowi adalah lemah gagal, itu omongan orang ngaco loh. Orang itu kan hanya menarik konsekuensi logisnya. Kalau nanti kita perlukan tahun 2004 itu pemimpin yang strong leader, pemimpin yang kuat, maka berarti pemimpin yang sekarang lemah kan gitu. Ya kan? Jadi dia ini ya suka menimbulkan seperti melempar batu sembunyi tangan gitu loh. Sopo ya Pak Mahfud itu. Dia omongannya suka ngaco. Dulu dia ini waktu membubarkan FPI juga begitu ya. Dia suka merespon secara salah ya, tentang Habib Rizik misalnya. Siapa sih Habib Rizik itu? Pengikutnya paling sedikit, begitu datang dari Mekah selama 3 tahun 7 bulan disambut oleh jutaan orang dari seluruh Indonesia, dan Pak Mahfud tidak bisa ngomong apa-apa ya kan, karena sebelumnya dia ngomong siapa Habib Rizik itu. Habib Rizik itu bukan orang suci, bukan seperti Ayatullah Khomeini, tapi ternyata faktanya membalikkan prediksi dari Pak Mahfud. Yang kemudian setelah sebulan di sini, tanggal 7 Desember itu kemudian anggota polisi Polda Metro Jaya membunuh 6 orang ya, yang nggak bersalah, itu anggota dari Front Pembela Islam yang mengawal gurunya yaitu Habib Rizik Syihab, dibunuh dengan 16 peluru. Dan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ya, Menko, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, itu nggak ngomong apa-apa, nggak merespon, nggak mengecam pembunuhan itu. Kan mereka bukan koruptor, bukan teroris yang dikejar itu. Iringi dengan Habib Rizik pada tengah malam ya, tanggal 7 Desember itu. Dan juga bukan orang tersangka, tapi dibunuh. Dan Pak Mahfud kemudian tidak memberikan semacam bela sungkawa terhadap keluarga secara terbuka. Itu berarti tidak memberikan apa-apa pernyataan. Berarti kalau diam terhadap satu kejahatan pembunuhan itu berarti Pak Mahfud setuju kan gitu ya. Pemerintah setuju dan membenarkan tindakan yang jahat itu, membunuh 6 orang tanpa proses-proses pengadilan. Nah, Pak Mahfud tidak memberikan statement apa-apa, itu aja sudah kita bikin kecewa. Nah, sekarang dia yang terakhir, bahwa orang yang menyimpulkan omongan dia dalam diskusi bahwa pemerintah sekarang adalah gagal, pemerintahan Jokowi adalah gagal dan lemah, maka ucapan penilaian itu, kata Pak Mahfud, adalah ucapan dan penilaian yang ngaco.
Pertanyaan sekarang, siapa yang ngaco sebenarnya? Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.